Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Dwi-Fi Stories. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diproduksi oleh Netflix yang berjudul In the Tall Grass. By the way, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Dan terima kasih udah mau klik video ini. Film ini dirilis pada 2019 yang lalu. Sekilas film ini terkesan lucu karena menceritakan tentang beberapa orang yang terjebak di padang rumput yang sangat luas. Tapi daripada penasaran, langsung saja kita lihat alur cerita filmnya. Check it out. Film ini diawali dengan pemandangan padang rumput yang sangat luas dan samar-samar terdengar suara jeritan dari sana. Kemudian diperlihatkan sebuah mobil yang melaju kencang. Mobil itu dikendarai oleh seorang pria yang bernama Carl dan seorang wanita yang bernama Becky. Di sana terlihat Becky seperti sedang dalam dilema yang besar. Dan ternyata penyebabnya adalah dia sedang hamil, tetapi pacarnya tak mau bertanggung jawab. Oleh sebab itulah dia memutuskan untuk pergi ke San Diego ditemani kakaknya Carl. Di tengah perjalanan Becky mabuk kendaraan, antara mabuk atau ngidam ya guys. Di sana Becky terlihat muntah-muntah dan terlihat sangat kelelahan. Pada saat itu mereka mendengar suara seorang anak kecil yang meminta tolong dari arah padang rumput. Carl pun masuk ke dalam padang rumput itu terlebih dahulu dan kemudian disusul oleh Becky. Mereka ke sana untuk mengecek keadaan anak kecil itu. Semakin dalam mereka masuk, mereka pun terpisah, tetapi masih bisa berkomunikasi satu sama lain. Suara mereka kadang terdengar dekat dan kadang terdengar jauh, dan mereka tak pernah bertemu. Mereka pun memutuskan untuk melompat agar dapat menemukan posisi yang tepat satu sama lain. Lompatan pertama mereka sangat dekat. Dan ketika mereka melompat untuk yang kedua kalinya, mereka sudah berjauhan. Di sini mereka pun tersadar bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka pun berlarian tak karuan. Di sisi Becky, dia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang bernama Ross. Dia adalah ayah Tobin. Sedangkan Tobin adalah anak yang suaranya mereka dengar dari arah padang rumput di awal. Dan Becky pun dibawa ke suatu tempat oleh orang itu. Di sisi lain, Carl bertemu dengan Tobin. Tobin membawa Carl ke sebuah batu. Mari kita sebut saja nama batunya Batu Misteri. Batu Misteri itu terletak di tengah padang rumput. Yang kata Tobin, batu itu mengetahui segala-galanya di sana. Tobin menyuruh Carl untuk menyentuh batu itu. Tetapi sebelum Carl berhasil menyentuhnya, terdengar suara teriakan Becky yang membuat Carl langsung panik dan pergi mencari Becky. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dan ternyata di luar dunia padang rumput waktu sudah 2 bulan berlalu. Dan kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Travis. Yap, dia adalah pacar Becky yang gantengnya nggak ketulungan itu. Bukan. Maksud aku, dia adalah pacar Becky yang tidak bertanggung jawab itu. Mungkin dia udah nyesel kali, sehingga dia pergi mencari Becky. Di perjalanan dia berhenti di gereja itu dan melihat banyak sekali mobil yang sudah berdebu. Dan di sana dia tak sengaja menjumpai mobil Carl. Dia pun mencarinya di gereja, tetapi nihil, tak ada orang di sana. Travis pun curiga bahwa mereka mungkin terjebak di padang rumput yang luas itu. Travis pun masuk ke padang rumput itu. Tetapi Travis tidak bodoh. Dia mengikat rumput-rumput yang dilewatinya, sehingga nantinya dia tak akan tersesat. Tetapi rumput itu sepertinya lebih pintar dari Travis. Dia bisa melepaskan dirinya sendiri, sehingga Travis pun tersesat di sana. Singkat cerita, malam pun tiba, dan di sana Travis bertemu dengan Tobin. Di sini Tobin bersikap seolah-olah dia sudah mengenal Travis, yang membuat Travis kebingungan. Pada saat itu Tobin pun mengajak Travis untuk melihat mayat Becky yang sudah membusuk. Travis benar-benar histeris di sana. Dia pasti menyesal sekali karena sudah meninggalkan Becky sendirian. Kemudian pagi pun tiba. Pada saat itu dia mengambil kalung yang ada di saku Becky. Dia pun pergi dari sana. Di sana Travis mendengar suara mobil dan dia pun meminta tolong. Dan di luar padang rumput itu terlihat Tobin bersama keluarganya. Loh, kok bisa? Ntar dulu ya, ditahan dulu penasarannya.
Pada saat itu anjing Tobin berlari ke arah padang rumput. Tobin pun mengejarnya dan diikuti oleh orang tuanya. Mereka semua pun terpisah di dalam padang rumput itu. Kemudian malam pun tiba. Dan Ross, ayah Tobin, di sana marah-marah gak jelas gitu. Di sana dia tak sengaja menemukan sebuah batu yang penuh dengan ukiran yang terletak di tengah-tengah padang rumput itu. Singkat cerita, pagi pun tiba dan adegan yang sama terulang lagi. Terlihat Carl dan Becky turun dari mobil berwarna merah. Karena mendengar teriakan Tobin, mereka berdua pun masuk ke padang rumput itu. Di sisi lain, Travis mendengar suara Becky dan Carl. Dia sangat senang. Mereka pun berkomunikasi tanpa melihat satu sama lain. Di sini Carl dan Becky sangat bingung. Kenapa Travis bisa ada di sini sebelum mereka gitu. Di sini Travis adalah yang paling pintar. Karena untuk bertemu dengan semuanya, dia menyuruh Tobin untuk berpidato sebagai patokan suara yang bisa mereka bertiga ikuti. Singkat cerita, mereka semua bertemu di mayat Freddy. Freddy adalah anjing Tobin yang masuk ke padang rumput itu. Di sana mereka berdebat kenapa bisa Travis sampai di sini duluan. Tetapi pada saat itu Becky merasa ada seseorang yang mengintip mereka. Travis pun mendapat ide untuk menggendong Tobin di bahunya untuk melihat keadaan sekitar. Dan finally, Tobin melihat sebuah bangunan. Mereka pun pergi dengan Tobin sebagai petunjuk arah. Di perjalanan terlihat bahwa Travis dan Becky masih saling mencintai dan peduli terhadap satu sama lain. Pada saat itu terdengar dering telepon dari nomor yang tak diketahui. Penelpon berkata jangan biarkan Carl membunuh Travis. Penelpon terus berkata seperti itu, seolah-olah memberikan sebuah peringatan kepada mereka. Mereka pun mengabaikannya, tetapi tidak melupakannya. Di sana terlihat ada yang sedang mengintip mereka. Pada saat itu Becky tiba-tiba merasakan sakit di daerah perutnya. Dia pun mengalami pendarahan. Pada saat darah menetes, terlihat ada sesuatu yang aneh. Becky pun tak sadarkan diri. Kemudian muncul Ross, ayah Tobin, secara tiba-tiba, yang langsung menolong Becky dengan memberikan pertolongan pertama kepada Becky. Lantas Becky pun sadar. Selanjutnya Ross mengajak mereka ke batu misteri itu. Mereka pun setuju karena bangunan yang mereka cari sudah hilang. Singkat cerita, mereka pun sampai di batu misteri itu. Di atas batu terlihat ukiran-ukiran kuno. Pada saat Carl ingin menyentuh batu itu, ibu Tobin, Emily, pun datang dan menghentikannya. Emily mengatakan lelaki itu bukan Ross yang sebenarnya. Ross yang sebenarnya sudah tak ada. Lelaki itu adalah Ross yang sudah dirasuki oleh sesuatu yang menghuni padang rumput itu. Kemudian terjadi pertarungan antara Travis dan Ross, tetapi Emily menghentikannya. Alhasil, Ross pun memecahkan tengkorak kepala Emily. Mereka semua pun langsung berlari. Pada saat itu mereka berjumpa Freddy, anjing Tobin. Si anjing pun membawa mereka ke sebuah bangunan tua. Di sini mereka berdebat. Kenyataannya adalah Carl tuh menyukai Becky. Yap, dia menyukai saudaranya. Kemudian pintu digedor-gedor. Mereka pun naik ke atas. Di sana Carl dan Travis melihat anjing Tobin, si Freddy. Dia berjalan di luar bangunan, setelah itu menghilang dan tembus di jalan raya. Seperti ada sebuah portal yang menghubungkan jalan itu. Tak sengaja Travis terpeleset pada saat itu, dan Carl berhasil memegangnya. Tetapi Carl pun dengan sengaja melepasnya lagi sehingga Travis jatuh dan tewas. Dan ternyata peringatan itu benar-benar terjadi guys. Carl benar-benar membunuh Travis. Tetapi pada saat itu Tobin melihat semuanya. Tak sempat mereka berdebat, si psikopat Ross pun tiba yang mengharuskan mereka untuk melarikan diri dari sana. Kemudian Carl pun mengajak Becky untuk melarikan diri bersama, tetapi Becky tak mau karena dia ingin menunggu Travis. Tapi pada saat Carl memberitahu kenyataan yang telah terjadi, Becky pun benar-benar marah sehingga dia berlari dan mereka berdua pun terpisah. Dan kemudian si Psycho Ross berhasil menangkap Carl dan membunuhnya di sana. Dan yang paling anehnya guys, di sana banyak mayat yang persis semua kayak si Carl. Dari pakaian dan cara matinya sepertinya benar-benar sama. Nah, di sini kalian udah mulai paham kan gimana maksud dari film ini? Oke, next aja dulu ya. Di sisi lain, ternyata Travis belum mati guys.
Sepertinya Travis sebelumnya sengaja menaruh sesuatu di tempat jatuhnya dia agar sejarah tak terulang lagi. Travis pun pergi mencari Becky dan akhirnya dia pun berhasil berkomunikasi dengan Becky. Walaupun tak bisa melihat satu sama lain, mereka berbicara dari hati ke hati. Tetapi si Psycho tiba-tiba datang dan mau membunuh Becky. Tapi Becky berhasil menusuk mata Rose dengan gunting. Lalu hujan turun di sana. Becky berusaha berlari tetapi dia malah dikepung oleh roh penunggu padang rumput itu. Becky pun tersadar dan dia sudah berada di batu misteri itu dalam keadaan sekarat. Nah, di sini adalah puncak kengeriannya, guys. Aku jelasin ya supaya kalian paham. Film ini menceritakan tentang sebuah kejadian yang terulang-ulang kembali. Ini tuh namanya time loop. Kejadian ini akan terus terjadi dan terjadi lagi. Semuanya disebabkan oleh batu misteri yang ada di tengah padang rumput itu. Jadi intinya kejadian ini tuh sudah terjadi berulang-ulang kali. Terbukti dari mayat-mayat yang sudah menumpuk di sana. Untuk urutan yang benarnya siapa yang masuk duluan sih aku juga bingung karena di sini saling sambung menyambung ya. Tetapi yang pastinya di sini si Becky sama Carl tersesat di sana karena mereka mendengar suaranya Tobin minta tolong. Terus Travis terjebak di sana karena nyari Becky sama Carl. Dan next si Tobin pun masuk ke sana gara ngejar anjingnya dia. Yang pada saat itu mereka pun mendengar suara Travis yang memanggil-manggil nama Tobin. Nah jadi intinya tuh gitu. Carl Becky, terus Travis, terus Tobin, terus Carl Becky lagi, terus Travis lagi, terus Tobin lagi. Gitu aja terus guys. Nah, kalau menurut kalian yang mana duluan nih? Aku juga bingung, kayaknya siapa yang duluan gitu ya. Oke, lanjut ke filmnya. Kemudian Travis dan Rose pun bertarung habis-habisan. Dan di sana Rose pun mati. Travis berhasil mengalahkannya. Lalu Travis pun memutuskan untuk memegang batu misteri itu. Dan dia pun mengetahui letak semua portal yang ada di sana. Dan dia pun mengirim Tobin keluar lewat portal itu. Dia menyerahkan kalung Becky pada Tobin dan menyuruhnya untuk melarang Carl dan Becky masuk ke padang rumput agar kutukan itu menghilang dan berakhir. Kemudian Tobin pun berada di ruangan di dalam gereja itu dan yap, dia berhasil keluar hidup-hidup. Dan di sana Tobin pun memberitahu Becky agar jangan masuk ke dalam padang rumput itu dengan menyerahkan kalung yang diberikan Travis kepadanya. Dan di sana Becky pun percaya. Kemudian Becky pun melarang Carl untuk masuk ke sana dan dia memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya dia dengan membawa Tobin juga tentunya. Film ini diakhiri dengan scene Travis yang putus asa dan sedang menunggu kematiannya di dalam padang rumput sendirian dalam keadaan benar-benar sekarat. Dan tamat. Oke, jadi gimana menurut kalian guys? Udah paham belum sama alur cerita filmnya? Intinya ini tuh time loop yang disebabkan oleh batu misteri itu. Menurut aku filmnya keren dan benar-benar bikin tegang. Sama senyum-senyum sendiri juga gara-gara lihat Travis yang gantengnya kebangetan. Hai. Udah ganteng, baik, cool, kurang apa coba? Nah, kembali lagi ke laptop. Untuk film ini aku ngasih nilai 8,5 karena fix aku tuh benar-benar jatuh cinta sama si Travis. Oke guys, sampai di sini dulu review alur cerita film aku kali ini. Seperti biasa jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya. Thank you and bye-bye. Nantikan video-video aku selanjutnya.